Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 mata kuliah asesmen non-tes akan menjelaskan materi yang berjudul asesmen dengan teknik wawancara. Saya Yoza Wira Kusumazab. Saya Miftahul Huda. Saya Oka Rahmanda. Baiklah, materi akan kami bacakan. Yang pertama, pengertian wawancara. Wawancara ini berhubungan dengan teknik pengumpulan data yang bisa disebut juga dengan evaluasi data. Dapat kita simpulkan teknik wawancara yaitu teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik sikap atau kepribadian. Yang B, jenis-jenis teknik wawancara. Pengamatan atau observasi, jenis dan teknik wawancara tersebut. Pengamatan atau observasi sebagai alat evaluasi banyak digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadi suatu kegiatan yang dapat diamati. Yang C, cara dan tujuan observasi wawancara. Yang pertama, observasi partisipatif atau participant observation dan non partisipatif. Observasi partisipatif adalah observasi di mana orang yang mengobservasi ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diamatinya. Yang kedua, observasi sistematis dan observasi non-sistematis adalah observasi yang sebelum dilakukan, observer sudah mengatur struktur yang berisi kategori atau kinerja masalah yang akan diamati. Yang ketiga, observasi eksperimental dan observasi eksperimental adalah observasi yang dilakukan secara non-partisipatif tetap sistematif. Kelebihan wawancara. Ya, di setiap teknik ini pasti ada 2 indikator yaitu kelebihan dan kelemahan. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan wawancara. Yang pertama, wawancara dapat memberikan keterangan keadaan pribadi kepribadian. Hal ini tergantung pada hubungan baik antara wawancara dengan objek. Yang kedua, wawancara dapat dilakukan untuk setiap umur dan mudah dalam pelaksanaannya, sehingga tidak memerlukan komponen-komponen pendukung yang terlalu banyak. Yang C, wawancara dapat dilaksanakan serempak dengan observasi. Seperti kata pepatah, sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Oke, di sini tadi sudah dijelaskan kelebihan oleh Saudara Yoza. Bagian sini kelemahan wawancara akan saya jelaskan. Kelemahan yang pertama ialah keberhasilan wawancara dapat dipengaruhi oleh kesediaan, kemampuan individu yang diwawancarai. Yang kedua, kelancaran wawancara dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar pelaksanaan wawancara. Yang C, wawancara menuntut penguasaan bahasa yang baik dan sempurna dari pewawancara. Yang terakhir, adanya pengaruh subjektif dari pewawancara dapat mempengaruhi hasil wawancara. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.